Aku akan ngajak kalian untuk melihat kondisi di pagi hari di kandang di Naraya Farm. Nah, di sini aku videokan. Kenapa? Karena aku melihat kelincinya ini cukup nyaman dengan suhu dan suasana yang ada di pagi hari ini. Nah, ini sekitar jam setengah 10 atau ya setengah 10, jam 9.30. Nah, aku pengen tunjukin ke kalian di kandang di Naraya Farm itu seperti apa kondisi suhu dan kondisi ruangannya. Nah, jadi ini aku pengen tunjukin ke kalian. Kenapa? Karena ini sebagai bahan pertimbangan kalian nanti untuk mengevaluasi di kandang kalian. Yuk sama-sama kita lihat ya. Nah, jadi tujuannya aku membuat video ini teman-teman untuk kalian bisa mengevaluasi kondisi kandang kelinci kalian. Kandang kelinci yang baik itu suhunya 21 sampai 28. Nah, itu suhu yang ideal dan membuat kelinci itu nyaman, sangat-sangat nyaman sekali. Karena apa? Karena aku sudah lama banget mengamatinya ya teman-teman ya. Karena kalau suhu kandang itu 30 ke atas, itu membuat kelinci itu biasanya resah dan gelisah gitu-gitu. Nah, kalau ini kondisi pagi-pagi di suhu di kandang aku itu 28. Nah, jadi cukup nyaman buat mereka tuh untuk istirahat. Seperti yang kalian ketahui, kelinci itu kan hewan nokturnal ya, hewan yang aktif di malam hari. Sedangkan di pagi hari, di siang hari mereka tuh istirahat. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini untuk kelinci siapan Haila. Bisa dibilang mereka ini kayak ngantuk kayak gitu loh teman-teman ya. Nih, kayak ngantuk, kayak nyaman banget untuk tidur seperti itu. Nih, rata-rata ini pada istirahat, pada tidur semuanya ya. Nih, apalagi yang dekat dengan kipas angin nih. Yang dekat dengan kipas angin. Tuh. Kalau kalian eh, di suhunya itu panas, biasanya kelincinya itu akan goyang-goyang terus. Nih, seperti ini, goyang-goyang telinga, hidungnya, tapi itu durasinya cepat kayak gitu. Speednya cepat teman-teman ya. Nah, itu pertanda kalau kandangnya itu tuh panas nih. Nah, seperti ini nih. Ada yang masih makan, ada yang tidur. Nih, rata-rata tuh tidur. Apalagi yang dibawa kipas angin seperti ini. Kena tiupan angin tuh tidur. Nah, ini. Hampir jarang aku liatin di kandang ini yang hidungnya gerak-gerak seperti ini. Ini mungkin suhunya agak sedikit panas di sini kan karena dia dekat dengan ventilasi dan sedikit panas. Biasanya suhu di kandang ini teman-teman itu kalau paling panasnya itu suhunya 33. Nah, biasanya iya kalau siang-siang itu tuh sudah mulai tuh mereka nggak nyaman. Nah, inilah fungsinya kalau kita mengevaluasi kandang kelinci kita. Jadi, usahakan kandang kelinci itu walaupun di luarnya itu panas, tapi usahakan di dalamnya itu dingin. Sehingga apa? Sehingga kelinci itu nyaman untuk istirahat di siang hari. Karena memang dia harus istirahat di siang harinya. Nanti di malam hari baru dia apa namanya? Aktif gitu karena dia hewan nokturnal. Nah, ini seperti ini nih. Nih, ini indukan-indukan. Ini indukan yang jumbo nih. Nih, istirahat. Ini juga rata-rata pada tidur, istirahat. Nih, ada yang tidurnya pulas seperti ini. Nih, aku datang, dengerin suara, baru dia bangun. Ini untuk kandang indukan-indukanku. Tuh, kalian bisa lihat, tidurnya pulas banget. Nih, aku deketin lagi kameranya. Tuh, teman-teman ya. Karena memang suhunya, cuacanya dingin, teman-teman. Suhunya, cuacanya dingin. Nih, buat kelinci itu nyaman untuk istirahat gitu.
Bahkan tadi ada yang tidurnya pulas banget. Makanya aku inisiatif untuk membuat video ini. Tapi ini udah bangun ya. Tadi dia tidur banget nih. Ini karena aku bersuara kan mereka jadi dengarkan suaraku karena memang mereka udah terbiasa sih aku bikin konten. Nah, ini rata-rata tadi udah tidur semua, tapi karena dengerin suaraku kebangun. Ada baiknya sih memang kita kalau mau beternak itu suhu di kandangnya itu dijaga kalau bisa itu di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian jangan juga terlalu kering dan jangan terlalu lembab. Kemudian juga kebisingan. Nah, usahakan di tempat kalian berternak itu tuh tenang ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya memang kiri dan kanan aku ini sawah. Itu di belakang itu sawah, kirinya sawah, kanannya kolam. Jadi seperti itu. Jadi kelinci itu nyaman. Dia itu tenang, tidak ada kebisingan. Kemudian juga suhunya eh, nyaman untuk mereka beristirahat. Nih, kalau dilihat dari sini itu suhunya 28, kelembabannya 25. Kita lihat memorinya. Maksimalnya 28. Nih, minimalnya 21, 22. Ini kalau 22 biasanya di tempat aku ini, aku kan aku kan apa? Kondisi kandang aku ini berada di Ngemplak ya teman-teman. Ngemplak itu kan dekat juga sama Gunung Merapi. Jadi kalau malam-malam itu biasanya cukup dingin, apalagi subuh. Nah, itu bisa sampai 22 ini. Ini kita bandingkan dengan tadi aku ngecek di HP suhu minimalnya itu tadi malam itu 21. Nah, ini kan mungkin kena di dalam kandang ya, jadinya 28. Kalau di luar itu dingin lagi tiupan anginnya teman-teman ya. Kadang juga malam-malam di sini di Jalan Kaliurang ini, kalau kalian yang udah ngerti Jogja ke Kaliurang, nah aku deket Kaliurang. Kalau malam-malam itu teman-teman sampai aku tuh udah nggak kuat lagi. Pergi keluar tuh pakai jaket aja masih terasa dinginnya gitu ya. Karena cukup aneh juga siang-siang itu panas banget, suhunya sangat panas. Tapi kalau di malam hari itu dinginnya, udaranya, hawanya dingin. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Nih, nah tidur. Nih si Black bangun lagi dia kena dengar suaraku. Ini. Ini tadi aku mau videokan karena memang ya pengen nunjukin ke kalian sebenarnya seperti inilah peternakan kelinci seharusnya. Ya teman-teman ya. Jadi suasananya nyaman, suhunya nyaman untuk kelinci. Jadi kelinci istirahat cukup, berkembang biaknya cukup bagus nantinya jadinya. Jadi gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Untuk kondisi suhu dan idealnya lingkungan untuk kita beternak kelinci. Nah, adapun kalian yang berada di lingkungan yang cukup bising, kemudian panas, ya memang sih kelincinya nanti bisa beradaptasi. Tapi menurutku ya kurang maksimal. Jadi kalau memang kalian ada target untuk membuat peternakan yang besar, ya ada baiknya kalian pindah atau mencari lahan yang kondisinya seperti yang aku sampaikan tadi. Tapi jika kalian beternak kelinci hanya sekedar untuk hobi saja di rumah kayak gitu ya nggak apa-apa. Nanti kelincinya juga menyesuaikan. Tapi karena kalau memang udah mau skalanya produksi banyak seperti ini ada baiknya kalian mencari kondisi yang aku sampaikan tadi yang nyaman untuk kelinci. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan untuk kalian yang mau memulai beternak kelinci, yang butuh bibit untuk indukan, kalian bisa hubungi Dinaraya Rabbit Farm ya. Kita bisa kirimkan kelinci ke kota-kota dan ke luar pulau juga bisa.
Nah, nanti tinggal hubungi admin dari Dinaraya Rabbit Farm. Oke. Dan untuk kalian yang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar.